Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi di channel GEP Media bersama Kak Mawardi. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang kaidah pencacahan dan peluang ya. Nah, ini ada soal tahun lalu tentang peluang ya. Soal pertama ya, SBMPTN tahun lalu. Suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun atas angka-angka 1, 3, 5, dan 9. Dan hanya angka 9 yang berulang, maka banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah, jadi nih sebenarnya ada 5 bilangan ya, yaitu 1, 3, 5, 9, dan 9 ya. Ada 5 bilangan, karena di sini kan hanya angka 9 yang berulang. Berarti total bilangannya itu ada 5 ya, 1, 3, 5, 9, dan 9. Nah, ini kakak masukkan ke dalam bab permutasi. Permutasi unsur yang berulang. Unsur yang berulang. Ya, kalian masih ingat kan bab permutasi? Kalau permutasi itu sebenarnya ada 3 ya rumusnya. Nanti rumus yang pertama itu permutasi yang dasar, yaitu kakak bisa simbolkan NPR. Ini rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial ya. Nah, yang kedua ini permutasi unsur yang berulang. Jadi ini permutasi unsur yang berulang. Contoh soalnya gini deh. Kalau ada huruf M, W, A sama R. Nah, ingin dibentuk kata mawar ya. Ingin dibentuk kata mawar. Maka cara untuk menyusun menjadi kata mawar itu berapa banyak caranya ya. Nah, ini jadi total hurufnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini gampang aja caranya. Ini 5 faktorial per huruf yang sama itu kan A ya. A itu ada 2. Ya berarti tinggal huruf yang sama aja. Ini 2 faktorial ya. Gitu. Ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini nanti bisa dicoret ya. Jadi ini jawabannya 5 kali 4 20, 20 dikali 3 60 ya. Nah, yang ketiga ini permutasi siklik. Permutasi siklik. Contoh soalnya itu kalau ada 6 orang duduk di dalam meja bundar. Nah, ini gini aja deh. Ini meja bundar, ini ada 6 orang. A, B, C, D, E sama F. Ini ada 6 orang ya. Ada berapa banyak cara untuk menyusun tempat duduk ini? Caranya itu tinggal dikurang 1 aja. 6 dikurang 1 faktorial. Jadi 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Gitu. Jadi kalau permutasi itu ada 3. Yang pertama ini rumus dasar, yang kedua permutasi unsur yang berulang, yang ketiga itu permutasi siklik. Nah, nomor 1 ini permutasi unsur yang berulang. Totalnya ada 5 angka kak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 faktorial per angka yang berulang itu kan angka 9 ya. Ada 2. Berarti ini 2 faktorial. Berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret-coret. Berarti jawabannya 60. Itu ya yang B. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu di dalam sebuah rapat dihadiri 5 orang peserta. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini P-nya itu ada berapa banyak cara 5 orang peserta itu berjabat tangan. Ini sebenarnya bisa dihitung menggunakan rumus aritmatika, rumus SN, tapi ini kakak mengerjakannya dengan cara kombinasi ya. Kalau kombinasi itu rumusnya cuma ada 1 kok, dan jenisnya cuma ada 1. Kombinasi ya. Rumusnya itu NCR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Di sini R faktorial ya. Nah, ini berarti totalnya kan 5 ya. Ada 5 orang. Terus ingin berjabat tangan. Berjabat tangan itu kan pasti dengan 2 orang ya. Gitu, dengan 2 orang. Nggak bisa tuh 3 orang atau 4 orang. Kalau 4 orang atau 5 orang itu namanya bukan berjabat tangan, tapi gambreng gitu ya. Kalau berjabat tangan ini harus 2. Gitu. Berarti ini sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2.
3 faktorial. Nah, terus ditulis deh di sininya 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 aja ya berhentinya, karena di sini ada 3 faktorial. Ini 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 2 faktorial itu 2 dikali 1. Nih coret. Coret 5 kali 4 20 dibagi 2 itu 10 ya. Itu berarti P-nya sama dengan 10. Nah, sekarang Ki. Ya, Ki itu himpunan bagian dari peserta yang hadir. Ini masuk ke dalam bab himpunan. Untuk mencari himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, berarti P itu lebih kecil daripada Q ya. P lebih kecil daripada Q. Ini jawabannya yang B gitu ya. Kakak juga mau ngasih sedikit informasi deh. Kombinasi sama permutasi bedanya apa? Kalau kombinasi itu kasusnya gini lagi deh ya. Misalkan ada di dalam kotak ya, di sini ada 3 bola biru, 2 bola putih. Ingin diambil 3 bola sekaligus. Misalkan yang keambil itu bola biru, bola putih ya. Kalau seandainya udah keambil nih ya, udah keambil 3 bola ya, ambil 3 bola. Kan kalau misalkan posisi biru yang pertama atau biru yang kedua ditukar-tukar, itu nggak masalah kan gitu. Jadi biru yang pertama sama biru yang kedua ditukar, atau putih yang kita ambil ya, putih yang kita ambil nih di bagian sini ditukar ke bagian yang pertama, itu nggak masalah. Jadi kalau kombinasi itu kalau ditukar-tukar itu nggak bermasalah. Ini BBP atau BPB ini nggak masalah nih ya. Tapi kalau permutasi, coba ya, kalau permutasi nih kakak kasih tahu. Kalau permutasi itu misalkan ada 6 orang ya, ada 6 orang ingin menjabat jadi ketua, sekretaris sama bendahara. Misalkan dari 6 orang itu si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, si C jadi bendahara. Ini secara aklamasi dipilih si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, si C jadi bendahara. Coba deh ujuk-ujuk kita pindahin si C itu jadi ketua ya, si B jadi bendahara, si A itu jadi sekretaris. Ayo, boleh nggak? Ini ada yang marah nggak kalau ujuk-ujuk kakak tuker gini? Gitu, pasti ada yang marah kan? Gitu. Jadi permutasi itu nggak boleh nih. ABC itu beda dengan CAB. Jadi ini beda ya. Ini tuh beda. Ini beda. Tapi kalau ini tuh sama. Ini sama. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang sesuatu yang beda, nggak boleh ditukar, atau ada yang marah, itu biasanya permutasi. Tapi biasanya kalau yang nggak makhluk hidup, ini kan bola itu kan nggak makhluk hidup ya, nggak marah gitu ya. BBP sama BPB itu sama aja gitu ya. Nah, coba kalian renungin, ada kasus nih misalkan ya, ada 7 tangkai bunga, ingin dipilih 3 tangkai. Ayo kalian tebak kombinasi atau permutasi. Nah, benar, jawabannya itu bab kombinasi. Kenapa? Karena kakak udah ambil 3 nih, 3 tangkai. 3 tangkai itu kan kakak udah ambil 3, diputer-puter nggak apa-apa kan? Toh tangkai itu juga kalau udah ditukar-tukar nggak akan marah kan ya? Gitu. Jadi itu masuk ke dalam bab kombinasi. Nah, kalau jabatan tangan itu kombinasi. Kalau kakak berjabatan tangan dengan kamu berjabatan dengan kakak, itu sama aja kan gitu. Toh juga itu sama aja gitu, kakak dan kamu dan kakak itu sama aja. Berarti kalau jabatan tangan itu kombinasi ya. Sekarang ke soal selanjutnya ya. Nah, ini soal bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9. Ada berapa banyak ya? Ini masuk ke dalam kaidah pencacahan ya. Ada 5 angka, kita mau membentuk 5 angka. 5 angka itu kan berarti puluhan ribu ya. Ada 5 tuh. Yang pertama, kotak yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini satuan ya. Ini satuan, puluhan, nah ini ratusan ya, ini ribuan, ini puluhan ribu ya. Nah, di sini kalau ada kata-kata mau membentuk bilangan ganjil, yang menentukan bilangan ganjil itu di mana? Ayo, di mana ayo?
Di puluhan ribu, di ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan? Kalau ada angka 25131 sama 25132, mana yang ganjil? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, ini bilangan ganjil karena ditentukan sama satuannya. Satuannya ini 1, kalau yang ini satuannya genap. Berarti ini bilangan ganjil. Berarti yang menentukan ganjil atau genap itu ada di satuan. Di sini yang ganjil itu kan 1 dan 9 ya. Ya berarti di sini dua angka atau dua cara, yaitu 1 dan 9 ya. Gitu. Ini maksud disuruh ngebuat 5 angkanya itu berbeda ya. Ini nggak boleh diulang. Ini maksud soalnya itu nggak boleh diulang ya, nggak boleh diulang. Artinya untuk di puluhan ribu sebenarnya itu angka 1 boleh, angka 2 boleh, angka 4 boleh, angka 6 boleh, angka 9 boleh. Sebenarnya ini 5 cara. Di sini sebenarnya 5 cara. Tapi kan Kak udah dipakai di sini 1. Berarti berkurang 1 dong. Ya udah kita kurangin aja. 5 kurang 1 itu 4. Semakin ke sini ya semakin berkurang. Ini berarti 3, ini 2, ini 1 ya. Kaidah pencacahan itu ada 2 macam. Bisa dikali dan bisa ditambah. Untuk kasus yang ini dikali ya. Berarti ini kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. 4 kali 3 12, 12 dikali 2 itu 24, 24 dikali 2 itu 48. Jadi jawaban yang D ya. Ini kaidah pencacahan. Ingat, kalau ada bilangan ganjil isi yang satuannya dulu. Setelah itu isi kotak yang pertama, ini berkurang 1 dan makin lama berkurang gitu ya. Soal selanjutnya. Dalam suatu kompetisi, peluang menjadi juara tim A 2 kali tim B. Jadi ini peluang A itu sama dengan 2 kali peluang B ya. Jika dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4, jadi peluang B tidak juara, kakak simbolin C aja ya. C itu komplement. Komplement itu artinya yang tidak juara B ya. Yang tidak juara itu 3/4. Nah berarti kita dapat ya, kalau peluang B, peluang juaranya itu berarti rumusnya 1 dikurang 3/4. Ingat ya, komplement itu untuk mencari yang tidak komplemennya tinggal 1 dikurang yang sama komplement aja gitu. Ini rumusnya sebenarnya gini nih ya, peluang B ditambah peluang komplemennya itu harus sama dengan 1. Berarti peluang B nya itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 tuh dapat. Nah berarti dapat dong peluang A nya. Peluang A nya itu berarti 2 dikali 1/4. Jadi jawabannya setengah ya, yang C itu. Soal selanjutnya, terdapat 2 kotak ya. Ini ada 2 kotak nih. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Ada 10 bola ya. Ini ada 10 bola tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini simbolnya 1 sampai 10 ya. Ini juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kita kasih nama 1 sampai 10. Nah yang ditanya, dari tiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambil 2 bola bernomor berbeda adalah, ya udah kakak cari peluang yang sama aja ya. Peluang yang bernomor sama. Coba kalau peluang yang bernomor sama ya, kakak mau nyari peluang yang bernomor sama dulu deh. Kalau seandainya yang sama, kotak yang pertama misalkan yang ambil angka 1 ya, berarti kan peluangnya 1/10 ya. Nih jadi kalau peluang angka 1 dari kotak yang pertama itu 1/10. Peluang angka 1 dari kotak yang kedua, peluang angka 1 dari kotak yang kedua juga 1/10 juga. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Kotak yang kedua itu 1/10. Nah peluang angka 2 juga sama nih, angka 2 ini 1/10 juga ya. Nah untuk kotak yang kedua, peluang angka 2 juga sama, 1/10 juga. Nah peluang angka 10 juga kan 1/10 ya. Ini juga sama nih, peluang angka 10 juga 1/10 ya. Jadi kalau yang sama angka 1
kotak yang pertama, angka 1 kotak yang kedua, ini 1/10 dikali 1/10. Ini juga peluang angka kedua, kotak pertama, peluang angka kedua, kotak kedua itu 1/10. Berarti ini kita kali lagi ya, sampai peluang angka 10 pada kotak pertama, peluang angka 10 pada kotak kedua, ini sama, 1/10 dikali 1/10. Ini kan 1/100. Karena ada 10, ini ada 10 ya, angkanya itu ada 10, berarti 1/100 dikali dengan 10, jadi 1/10. Nah, ini peluang terambilnya dua bola yang sama. Nah, kalau yang ditanya peluang bola yang berbeda, ya tinggal dikurang aja, 1 dikurang dengan peluang bola yang sama. Jadi 1 dikurang 1/10, jawabannya 9/10 ya, yang D gitu ya. Nah, sampai sini aja ya untuk membahas tentang kombinasi, permutasi, kaidah pencacahan, peluang ya untuk di TPS UTBK. Ini juga ada kok di matematika IPA ya. Insya Allah kamu itu bisa mengerjakan soal-soal tersebut dan bisa masuk PTN yang kalian impikan ya. Sampai sini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.